Halo, selamat malam. Seperti biasa di malam minggu atau di Sabtu jam 7 malam kita akan ngobrol-ngobrol bersama pemain-pemain IBL. Nanti ada beberapa pemain IBL yang hari ini temanya adalah basketball, atlet, dan entrepreneur life gitu. Temanya hari ini lu banget nih, Di. Iya. Menurut gue sebagai seorang atlet ya kita harus create itu ya. Sebelum kita memutuskan pensiun kita harus create nih apa yang kita mau tuju gitu Kak. Kayak misalnya bikin usaha itu kan penting tuh, apa namanya, pengalaman-pengalaman gitu Kak. Kayak lu nih bikin akademi basket segala macem ya. Mungkin berasa kan agak aduh, biasanya gue tinggal ngikutin alur pelatih doang. Ini mikirin tetek bengeknya itu pusing tuh kan. Iya, gue setuju. Apalagi memang kan kalau sekarang anak muda sekarang ya menurut gue harus dipuskan harus jadi lebih kreatif ya kan gitu kan. Jadi untuk ya nggak cuma satu fokusnya gitu, biar jadi Ya, lebih berkembang dan lebih ini lebih kreatif kan pastinya betul. sekarang gitu kan. Betul. Nah di IBL sendiri sebenarnya udah banyak dia kalau di postingan Banyak. dari anak-anak postingan IBL kemarin itu yang anak-anak yang masih aktif kali ya. Ya, benar Sebenarnya benar. senior kita pun juga ada kan. Ada. Ini salah satunya nih Kak, makanya kita mau undang nih Kak Dodo. Dev, Luar biasa, luar biasa. kita kan kalau kalau sekarang ini kan pastinya kalau sebagai anak muda nih ya punya usaha pastinya kan kita bukan hanya bersaing doang tapi kan sekarang di pushnya tuh harus bisa kolaborasi gitu kan ya bersama-sama. Nah kita tahu nih kemarin makanya IBL Indonesia ini sangat mensupport semangat teman-teman yang punya usaha Iya, iya, postingan iya. yang kemarin. Nah usaha lo apa Div? Dipromosiin di sini dong sekalian nih biar semua pada lihat. Ya kan nih, biar pada dengar. Asik. Sebenarnya sih planningnya dari sebelum libur itu sih udah sharing-sharing sama teman, sama sebenarnya dikasih idenya tuh dari Janu dulu. Janu kan orang Bandung kan. Ini kan masih di awal ya, awal-awal banget, baru 2 bulanan gitu ya. Sambil mengisi liburan, gua bikin press juice sehat gitu lah intinya. Oke. Sejauh ini sih buah yang gua gunain sih gua belum banyak. Gua cuman Sunkist, Ya. nanas, terus semangka, sama air kelapa muda Waduh. dan Seger lemon, banget. Oh, gitu kan. Ada selama 3 minggu gitu apa sebulanan gitu, gue kayak ngeramu-ngeramu aja sih sebenarnya, cek-cek dulu, cek-cek menu gitu kan. jadi Terus ya IG-nya apa akhirnya nih? ada Sebutin dong. @thelimo.id. Dev, kalau mau beli kemana Dev? Kalau mau beli? Sekarang nih gue sih sambil mau nyari-nyari, gue masih bukanya di Bandung doang. Nah, Gue mau buka di Bandung tapi masih nyari tempat, tapi sejauh ini sih gue masih online dulu sih, offline-nya soon lah. kan ini apalagi lo masih jadi pemain ya. Waktu gue jadi pemain waktu itu Iya, juga iya. gue ngurus bisnis itu agak hilang fokus tuh. Agak susah tuh fokusnya tuh. Nah, kalau lo gimana, Div? Pasti deh. Masih 50-50 lah ya, bahkan bisa jadi masih 70-30 ya, 30 Ah, di bisnis, 70-nya masih di basket. Tapi ya, ya gue juga minta bantuan orang-orang di sekitar gitu. Gue minta bantuan saudara, benar. minta bantuan istri juga, minta bantuan teman-teman juga. Jadi ya ada beberapa orang yang ngebantuin juga. Itu pun susah juga kalau guanya yang masih setengah-setengah gitu kan. Cuman yang penting menurut gua ya jalanin aja dulu. Kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Sampai sekarang omset gimana? Udah sesuai target kah? Sesuai target belum. Jadi gua kan ada gua targetin per minggu gitu ya. Emang Ya. ada beberapa minggu tuh masuk target nih, bahkan lebih jauh gitu kan. Oke. Ada beberapa minggu yang ini kurang dikit lagi nih targetnya nih. Ya namanya orang berbisnis kan pasti nggak mungkin naik Ya, terus ya. kan, apalagi kan baru merintis kan. Jadi ya pasang surut sih. Gue cuma bilang sama bini gue suka, ya udah jalanin aja, nikmatin aja gitu prosesnya. Emang kayak gini namanya kan berbisnis gitu kan. Benar. Ya nggak cuma kita doang yang ngalamin kayak gini gitu kan. Semua yang pelaku bisnis menurut gue mengalami hal yang sama. Gue pengen punya satu pertanyaan. Andaikan nanti lo pensiun basket, apakah lo akan jadi entrepreneur atau akan jadi employee? Atau ya jadi employee gitu? Keduanya gue, cita-cita gue keduanya. Gue tadi denger Adi cerita juga kan, ya lu di basket lu nyaman, lu mau apa-apa ada. Setelah lulus kan, lu harus mencari peluang itu kan. Iya. Terus ya mungkin kan sejauh ini kan karena gue emang dari awal lulus kuliah gue di basket, mungkin lingkungan gue kan basket-basket doang ya. Gue belum kenal secara luas dunia luar gitu kan. Ya mungkin setelah misalnya nggak basket lagi, ya gue bakal kenal dunia yang lebih luas gitu kan.
Jadi Betul, gue betul. yakin bisnis itu semua lancar dan Amin. kita doakan juga Amin. karir lancar. Oke? Amin. Gitu. Amin. Thank you, Dave. Kita ada tamu lain? Ada lagi yang mau kita Ada. promosiin? Ada. Banyak nih hari ini kita yang promosiin. Ada, banyak banget. Ya, menurut gue memang saatnya, apalagi pandemi ini, kita saling bantu, Ya. saling kolaborasi. Nah, itu dia. Wah, ini dia nih. Ini Halo, Kak. usahanya biar kita dengerin lagi Am nih. Halo. Jadi gue sama Kak Dodo nih mau ngobrolin ya sesuai tema kita ya, basketball atlet and entrepreneur life gitu. Jadi kan ini termasuk relate ya sama gue sama Kak Dodo ya. Kak Dodo ada Rangers Basketball Academy, gue ada FUMO gitu. Jadi kita mau nanya nih tentang sudut pandang lu sebagai pemain yang masih aktif. Gimana? Kenapa lu bisa buka apa Kajiro ya? iya Kajiro betul, ya? Dai. Betul, Nah. betul. Nah, lu sekalian promosiin coba. Kajiro tuh apa? Coba Ya, gitu. cerita. Ayo. Jadi Instagramnya apa? Ayo. Jadi awal mulanya Kajiro tuh sebenarnya nama gua, Katon Aji Iya. Baskoro, disingkat gitu. Gue mikirnya kenapa gua nggak bikin baju sendiri kayak ya contohnya Brandon Jawato gitu. Mending gue buat baju sendiri aja, gue jadiin brand sendiri gitu. Terus kan tadinya kan gue nggak mikir untuk jualan juga kan. Tadinya mikirnya gue mau gue pakai sendiri gitu. Gue kan nggak pede. Akhirnya gue lempar ke Instagram waktu itu ceritanya. Gimana kalau gue jualin? Gitu. Ternyata positif, banyak yang mau. Kaget dong lu positif. Oh enggak. Ya. Terus. Abis itu udah kan, ya udah deh gue coba jualin. Nah dari situ gue nanya ke mereka lagi kayak harganya berapa ya yang pas buat mereka gitu. Gue lempar lagi ke mereka, akhirnya dapatlah harganya di 130.000 gitu sih cerita awal mulanya. Oh gitu. Berarti sekarang kalau teman-teman mau beli di e-commerce-nya siapa nih? Ada di online atau di Instagram? Iya, jadi Siapa yang megang? Ke mana? gue punya Instagram sendiri Kak. Instagramnya itu sendiri yang pegang, namanya @kajirostore. @kajirostore. Oke. Nah terus kalau mau beli nanti klik linknya bisa langsung ke Tokopedia-nya Motion gitu sih sejauh ini. Lu kan masih main nih Ton, lu masih main terus apalagi ya fokus lu pasti banyak terserap ke basket lu gitu. Tapi lu punya bisnis sampingan nih. Nah, itu ngatur fokusnya gimana Ton? Karena memang gua akuin yang gua rasain waktu itu emang susah nih fokus di basket jadinya. Sebenarnya kalau gua tuh karena awalnya iseng-iseng, jadinya gue nggak begitu terlalu fokus sama si Kajironya, Dai. Sejauh ini belum niat banget gitulah. Ya. Tapi desain itu lu yang bikin? Desain original lu atau lu lempar lagi? Ada lagi? Sebenarnya desainnya ada temen gue yang buat, tapi konsepnya semuanya dari gue Kak. Kedepannya lu bakal kayak gimana? Mau buka distro sendiri kah atau gimana gitu? Semoga aja sih Dai bisa punya distro sendiri ya dari Kajiro. Ton, ya udah Ton, ya thank you banget nih udah gabung di live IBL Talk. Dodo. Ya. Menurut lu harus nggak sih seorang pemain memikirkan untuk bikin usaha atau mereka punya apa kegiatan lain gitu di luar basket? Menurut lu penting nggak sih? Penting, tapi maksud gue pentingnya seperti ini. Ini bisa buat apa ya? Pertama, kan kita hidup kita kan sebenarnya monoton tuh basket gitu kan. Betul, Latihan, gini kita rutinitasnya udah tahu gitu kan. Rutinitasnya tahu tuh, walaupun kita suka banget. Nah, ini mungkin salah satu untuk ngembangin lagi nih kelebihan kita gitu. Ya. Tapi memang orang beda-beda. Ada yang suka di usaha, ada juga di tempat lain. Tapi makanya menurut gua pemain basket harus juga mengembangkan diri dia tidak hanya di basket tapi di luar gitu. Salah satunya mungkin di usaha-usaha ini. Usaha apa aja yang lu rintis sih Mas sejauh ini Mas? Oh, banyak. Banyak soalnya. Gua itu udah ada 1.001 usaha kemarin. Karena pandemi. Gitu. Ini kayaknya kalau dari namanya sih makanan-makanan Lituania kayaknya dia. Iya bener. Gua terinspirasi dari Lituania. Sama training camp dia kangen sama makanan Padang jadi gitu. Mau berangkat aja makanannya Padang. Mas, tapi gue lihat ini lu enak bener tuh kayaknya Mas. Ayam lu Mas. Itu yang nemuin resepnya sama Mas. Di gue itu kan bawaannya kan ini ya, udah besar di keluarga Padang gitu kan. Dan nyokapnya dulu itu almarhum itu punya tempat makan di Depkes. Di tahun kelima itu, waktu itu gue lagi bakar-bakar bikin ayam bakar ini nih, Padang, resep dari nyokap gini-gini. Dari situ dia cerita gini-gini, akhir kata dicobain, oh enak. Terus pas lagi bikin ada teman-teman gue kan di sini kan,
lagi ngungsi gitu kan. Coba nih, wah ini enak sih, maksud gue lebih enak dan rasanya tuh nggak sederhana gitu kan. Rich gitu ya, bener nih ya, masakan Padang tuh benernya nggak sederhana, dia rich, dia kan butuh ini segala macam dan itu emang enak gitu kan. Akhirnya gua jalanin dari situ bisnisnya, akhirnya ya udah kita coba jualan dah gitu kan. Pokoknya teman-teman ya yang Iya. mau pesan ya makanannya itu ada Instagramnya @upiakbanun_minang. Nah, Ya. kalau nggak salah ya dia juga Benar. bisa pengiriman di luar Surabaya. Nanti dikirim lewat Paksel. Setahu Terus gua. Nah, gue dia sampai juga- langsung gue yang promosiin deh nih. Kak Dodo, Ya. dia juga ada sinergi basketball yang benerin syuting. Nah, ya kalau dia bilang reparasi syuting, dia bilang gitu kan. Reparasi syuting. Terus ada juga sama satu lagi KC apa gitu dia. Kayak baju, sepatu dan lain-lain tuh dia jualan juga tuh. Iya, yang misalkan mau ini juga misalkan mau bikin logo atau apa, konsultasi ke Keceng bisa juga gitu. Halo Mas Galang, Halo Dodo, Galang. halo Adi. Keren. Ini the real 2015. entrepreneur nih. Yoi. The real entrepreneur. Wah, kagak lah. Gue sebenarnya udah mulai tahu sedikit ya tentang Slam Dunk Inc gitu kan. Tapi teman-teman juga nggak tahu. Yes. Sama si Gombing juga gue tahu awal-awal mulanya lo gitu kan. Karena kita masih bareng waktu itu beberapa kali ini. Nah cuman coba Yeah. ceritain ke teman-teman di sini awal mulanya Slam Dunk Inc dan si Gombing gitu. Awal mulanya ya waktu itu kalau Slam Dunk ya 2013 ya itu startnya. Ya awalnya dari passion aja sih. Gua kan emang suka desain, suka lihat t-shirt keren gitu, desainnya keren gitu, gua suka. Terus gua belajar, waktu itu belajar Photoshop dari yang nggak bisa, gua belajar tiap hari, akhirnya bisa. Terus gua coba ngedesain sendiri, gua jual aja tuh di Twitter waktu itu. Ya akhirnya banyak yang suka kan, ya udah ini dari iseng, ya udah gua seriusin. Gila Kalau sih. si Gombing gimana nih si Gombing? Kalau Gimana si gua sih Gombing? kalau yang si Gombing tuh kan itu aslinya kan dari Jogja itu kan. Itu emang Oke. gua udah demen lah dari dulu, itu favorit gua, nasi goreng kambing di Jogja itu favorit gua lah. Itu udah jalan Oh, 10 tahun lah di Jogja. Jadi gua bilang aja ke ownernya, Pak, ini saya mau bukain cabangnya di Jakarta, boleh nggak? Akhirnya dibolehin kan. Ya udah gua buka aja gitu. Karena gua yakin nasi goreng kambing ini tuh kalau di Jakarta bakal laku keras nih, karena di Jogja pun udah banyak banget yang suka gitu, cuman belum banyak orang yang tahu gitu. di Ben Hill pertama. Ya di Ben Hill, benar-benar di Ben Hill. Di daerah pandemi ini ngaruh banget ya sih Mas buat bisnis lu Mas? Ngaruh banget itu. Intinya kan gue juga sempat tutup juga kan toko yang di Jakarta tuh, di STC kan gue tutup tuh, gue buka di Jogja kan. Ya kalau dibilang ngaruh banget sih pandemi ini, karena pas awal-awal pandemi itu kan Jakarta itu kan bener-bener ini kan, orang nggak boleh keluar rumah kan. Terus sampai sekarang pun masih PPKM gini, jadi kalau dibilang ngaruh ya sangat ngaruh. Pandemi gini kan kita juga harus kreatif kan, harus inovatif lah. Jadi pandemi ini gue juga mulai fokusin juga di online juga, jadi gue lebih gencar juga. Usaha sama basket nih, ya kan? Ini kan lu udah jalanin lama nih Mas ya, usaha sama basket gitu. Udah Lu yang paling 10 lama tahun ya, lebih lah, belasan tahun. Iya, udah lama gitu. Nah, lu ngatur waktunya gimana sih Mas? Tipsnya nih buat anak-anak yang sekarang juga aktif, bisa juga jadi pertimbangan mereka juga. Paling pertama, lo harus tahu skala prioritas sih. Jadi lo, misalnya kalau lo sebulan lagi lo mau tanding gitu kan, ya lo harus tahu lo pekerjaan utama lo tuh basket. Jadi lo jangan sampai bisnis lo tuh ganggu basket gitu kan. Jadi harus tahu prioritasnya apa dulu gitu. Yang kedua sih lo harus disiplin waktu sih. Lo harus benar-benar harus diatur banget waktunya untuk bisnis, untuk basket. Itu harus benar-benar diatur, jangan sampai itu mengganggu gitu. Lo kan nih Yes. udah usaha clothing, usaha makanan. Lu sekarang gue lihat beralih ke usaha villa nih. Ya kan? Gimana tuh Mas? Gokil sih Iya, ya kan? Kebetulan sekarang lagi ini sih, lagi mau bangun, bukan lagi bangun sih, udah mau jadi sih, bangun villa di Jogja. Mungkin rencana sih targetnya 1 September udah launching sih, udah dipasarkan lah. Mas, ininya IG-nya apa Mas? Buat yang, lu kan ada 2 nih, yang satu apa? Itu jadi 1 sih, Oke. rumah _Arha.
Itu KHA ya? nama anak lu ya itu? Iya, nama anak pertama gua. Oke. Kalau ini lokasinya sih di tengah sawah tuh, di daerah Sambisari namanya. Jadi tengah sawah, istilahnya gua bawa canggu tuh, canggu Bali, suasana canggu Bali ke Jogja gitu. Jadi villanya Oke. konsep Bali gitulah. Mas Galang, thank you banget ya udah nyempetin waktunya Ya. di IBL Talk kali ini. Sama-sama. Sukses terus buat Aduh, usahanya, karir sama-sama. basketnya. Dodo. Ya. Oke Kak Dodo, kayaknya Oke. sudah di penghujung waktu. Kita berdua pamit. Sampai ketemu di minggu depan jam 7 sampai jam 8 malam di IBL Talk. Obrolannya para juara. Oke, thank you Kak Dodo. Oke. Dah.